Pemirsa, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, MKMK juga memutuskan 9 hakim konstitusi telah melanggar dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik. Amar putusan. Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta. Lantas bagaimana nasib MK setelah 9 hakim dinyatakan melanggar etik dan Majelis Kehormatan MK mencopot Anwar Usman sebagai Ketua MK setelah melakukan pelanggaran berat? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Hakim MK 2008-2013 Ahmad Sodiki dan dosen Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Herdiansah Hamzah. Selamat malam Pak Sodiki dan Pak Herdiansah. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik. Saya pertama ke Pak Herdiansah terlebih dahulu, kemarin ikut melaporkan, kemudian saya ingin tahu tanggapan Anda atas putusan MKMK seperti apa? Ya, pertama sebagai pelapor saya pikir putusan dari MKMK itu tidak sesuai dengan apa yang kami minta di dalam petitumnya. Salah satu petitum yang kami minta tidak hanya memberhentikan Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, tetapi juga sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Dan itu kan sebenarnya terkonfirmasi di dalam putusan MKMK. Di dalam putusan MKMK salah satu amarnya menyebut bahwa ya Hakim Anwar Usman sebagai hakim terlapor terbukti telah melakukan pelanggaran berat. Nah, kalau kita baca di dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2023, khususnya pada ketentuan pasal 41, itu kan jelas dikatakan bahwa kualifikasi pelanggaran itu hanya ada dua. Pelanggaran yang sifatnya ringan dan pelanggaran yang sifatnya berat. Konsekuensi pelanggaran yang sifatnya berat, maka mesti dijatuhkan pemberhentian secara tidak hormat. Nah, kualifikasi ini yang saya pikir tidak sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MKMK. Karena MKMK hanya memutuskan pemberhentian sebagai hakim ketua bagi Anwar Usman. Sementara yang kami minta adalah pemberhentian secara tidak hormat atau tidak dengan hormat, tidak hanya sebagai hakim ketua tetapi juga sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini menjadi problematik dari putusan MKMK. Okay. Nah, itu pertama. Yang kedua, ya silakan. Yang kedua, karena kemudian putusan MKMK itu hanya memberhentikan secara kepada Hakim Anwar Usman terkait dengan jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, maka sekarang kami meminta sikap kenegarawanan dari Anwar Usman. Mestinya karena sudah terbukti melakukan pelanggaran etik berat dengan apa yang dilakukan, derajat pelanggaran yang masuk di dalam kualifikasi pelanggaran berat, mestinya sikap kenegarawanan dari Anwar Usman itu ditunjukkan gitu. Mestinya Hakim Anwar Usman itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Kalau kita masih ingat misalnya di tahun 2011 kalau tidak salah, ini perkara serupa pernah dilakukan oleh mantan Hakim MK Pak Anwar Sanusi ketika terbukti melakukan pelanggaran etik berat juga, yang kemudian secara terbuka itu menyatakan mengundurkan diri karena yang bersangkutan tidak hanya menjaga marwahnya secara pribadi tetapi juga marwah institusi, menyelamatkan marwah, martabat dan kewibawaan dari Mahkamah Konstitusi. Okay. Nah, terakhir sore tadi Pak Anwar Usman malah menggelar konferensi pers yang bahkan ditemani oleh Sekjen MK. Bukannya kemudian menunjukkan sikap kenegarawanan untuk mundur sebagai hakim Mahkamah Konstitusi karena pelanggaran berat yang sudah terbukti dilakukan oleh yang bersangkutan, tetapi justru memberikan pernyataan-pernyataan yang seolah-olah defense membela dirinya gitu. Padahal kalau memang Anwar Usman merasa menghargai apapun putusan MKMK, termasuk di dalam kualifikasi pelanggaran berat itu, maka saya pikir tidak ada pilihan lain selain mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi. Pak Anwar Usman tadi sore kan bahkan mengatakan tuh, ini semacam pembusukan karakter, ini semacam penzoliman terhadap dirinya sendiri. Saya pikir ini tidak menunjukkan sikap kenegarawanan dari Anwar Usman, tetapi justru malah kemudian defense seolah-olah
enggan mengakui putusan MK itu. Baik, Kira-kira baik. begitu. Baik, saya ke Pak Sodiki. Pak Sodiki, kalau tadi pernyataan Pak Sediansa kita harus membedakan dua hal, apa yang harus dilakukan oleh Anwar Usman dan kemudian putusan MK. Nah, saya ke Pak Sodiki, apakah putusan MK kemarin sudah mencerminkan niatan baik untuk mengembalikan marwah MK atau masih ada yang kurang menurut Anda, Pak Sodiki? Ya, terima kasih. Sepanjang yang saya tahu dan sepanjang saya dengar itu putusan tersebut itu juga memperhitungkan masa depan dari MK yang katanya harus ada semacam MK banding, gitu loh. Karena itu tidak terbentuk, belum terbentuk. Nanti kalau kemudian itu dipecat, ya berhentikan gitu. Baik. Sementara pengadilannya atau MK-nya itu belum ada, Baik. itu lalu bagaimana? Baik. Padahal sepanjang yang saya dengar loh ya, itu Pak Aswanto itu sudah bilang sama saya, draftnya itu sudah ada Pak itu. Draftnya tapi sudah ada. diundur-undur gitu loh. Pak Sodiki ditahan dari draftnya, nanti kita akan gali lagi lebih dalam bersama Anda, Pak Sodiki. Saya kasih kesempatan, namun sebelum itu kita lihat informasi